Halo semuanya, udah siap untuk belajar belum? Tentunya udah ya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Nah, materi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pola dan proses sosial, dan yang kedua adalah perencanaan dan rekayasa sosial. Mari bersama-sama kita simak video pembelajarannya. Bagian A, pola dan proses sosial. Yang pertama adalah pola sosial dalam perspektif geografi. Pola sosial berkaitan dengan bagaimana gejala sosial tersebar dan terbentuk dalam ruang. Geografi melihat pola ini melalui unsur, yaitu lokasi, persebaran, interaksi, dan hubungan dengan kondisi fisik. Bentuk pola sosial yang dipelajari dalam geografi adalah yang pertama, pola permukiman. Terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama yaitu linear, yang menjelaskan mengenai mengikuti sungai, jalan raya, dan pantai. Yang kedua, memusat, adalah di pusat kota, dataran subur. Yang ketiga, pola menyebar, yaitu wilayah pegunungan atau pertanian lahan luas. Pola yang kedua yaitu pola persebaran penduduk, adalah dipengaruhi oleh faktor geografis seperti iklim, topografi, sumber daya alam, dan aksesibilitas. Contohnya, penduduk lebih padat di dataran rendah atau daerah industri. Pola yang ketiga yaitu pola mobilitas sosial dan keruangan. Geografi memperhatikan arus migrasi seperti urbanisasi, transmigrasi, mobilitas harian, arus tenaga kerja, dan aliran barang informasi. Yang kedua adalah proses sosial dalam perspektif geografi. Proses sosial dipahami sebagai dinamika interaksi antar manusia yang dipengaruhi oleh struktur ruang. Geografi menekankan hubungan antara lingkungan, ruang, dan perubahan sosial. Geografi menganalisis proses sosial dalam beberapa aspek, yaitu ada 4 aspek. Pertama, interaksi sosial berdasarkan ruang, adalah kedekatan lokasi yang mempengaruhi intensitas interaksi. Dapat kita ambil contohnya, pasar sebagai pusat interaksi ekonomi, terminal kota sebagai pusat pertemuan mobilitas. Yang kedua, adaptasi sosial terhadap lingkungan fisik. Yang A, masyarakat pesisir, contohnya budaya bahari seperti nelayan dan rumah panggung. Yang B, masyarakat pegunungan, contohnya pertanian terasering dan pakaian tebal. Yang C yaitu masyarakat perkotaan, identik dengan gaya hidup cepat dan mobilitas tinggi. Yang ketiga yaitu difusi budaya, adalah penyebaran budaya melalui jalur geografis seperti kuliner antar daerah dan penyebaran agama serta penggunaan teknologi digital. Yang terakhir adalah perubahan sosial akibat perubahan lingkungan. Maksudnya di sini, urbanisasi menyebabkan perubahan pola mata pencaharian, bencana alam memicu relokasi penduduk, dan industrialisasi memicu perubahan struktur sosial. Sekarang kita masuk ke bagian B, perencanaan rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah upaya merancang perubahan sosial yang terkontrol untuk mencapai kondisi masyarakat yang lebih baik. Dalam geografi, rekayasa sosial sangat berhubungan dengan perencanaan ruang dan pengelolaan wilayah. Nah, ada 4 peran geografi dalam rekayasa sosial ini. Yang pertama yaitu analisis keruangan atau spatial analysis, yaitu geografi membantu merancang kebijakan sosial berdasarkan peta persebaran penduduk dan akses pendidikan kesehatan. Yang kedua yaitu penataan ruang atau spatial planning,
adalah rekayasa sosial dilakukan melalui pembangunan pusat ekonomi baru dan pengembangan kawasan industri. Yang ketiga yaitu pemetaan masalah sosial. Contoh pemetaan geografi yang pertama adalah daerah rawan banjir, rekayasa sosial, relokasi permukiman. Yang kedua, daerah padat, seperti pengembangan transportasi massal. Yang keempat atau yang terakhir adalah pengembangan komunitas. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu community development. Contohnya dapat kita ambil yaitu pelatihan pertanian khusus di daerah yang subur.